Halo bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya kedatangan sebuah SSD tapi dia RGB bre. Bukan SSD M.2, SSD NVMe, tapi ini adalah SSD SATA dari Team Group, yaitu Team Group TeForce Delta Max White Edition RGB. Kenapa ada kata White Edition? Karena memang ini warna putih gitu loh men. Nah di video sebelumnya saya tuh ada pernah review juga, tapi RAM-nya yang RAM TeForce Extreme RGB tapi yang White Edition-nya. Sekarang kedatangan yang SSD SATA-nya, biar kata si Team Group biar lengkap gitu men. Makin kesini permintaan RGB atau per RGB-an duniawi itu makin banyak men. Bahkan sekarang tuh benda-benda di sekitar kalian itu udah ada unsur RGB-nya gitu loh. Bahkan ada masker RGB, terus ada mobil RGB itu yang Lamborghini gitu kan. Bahkan mungkin ada pakaian-pakaian RGB, kita nggak tahu nanti ke depannya gitu kan. Makanya Team Group nggak mau ketinggalan buat ya bikin SSD SATA RGB. Sebenarnya ada beberapa brand yang udah bikin SSD SATA RGB, cuma punyanya Team Group ini warnanya ajib watoib gitu loh. Warnanya tuh halus gitu kan, terus cakep gitu lah pokoknya. Jadi ya hadirlah sebuah Team Group TeForce Delta Max RGB. Sebenarnya ada versi yang biasa yang warna hitam, dan kalau kalian tahu ya kan, kalau misalkan kita buka bungkusannya ini, dia itu ternyata adalah packaging yang versi yang sebelumnya yang warna hitam coy. Jadi biar nggak makan banyak biaya buat ngeproduksi bungkusnya lagi, jadi ada dua nih. Nah gitu kira-kira. Nah pasar dari White Edition ini kemana sih bang? Sebenarnya pasar yang warna putih ini sedikit loh, kayak sempit banget gitu pasarnya. Karena memang ya ini cocoknya dipakein buat PC yang temanya warna putih gitu loh coy. Kalau saya sendiri kan temanya warna hitam, jadi ya warna putih-putih tuh kayak ada lebih ngejreng sedikit dari warna yang lain gitu kan. Ya sebenarnya masih enak aja dipasangin atau dikombinasikan sama PC yang warna hitam semua. Cuma kan kayak kelihatan ini ada yang beda sendiri gitu loh. Oh suci sendiri gitu men. Ya habis lebaran gitu kan kalian beli SSD ya warna putih biar makin suci gitu kan coy ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas mengenai SSD dari Team Group ini, yaitu TeForce Delta Max White Edition RGB-nya. Kita mulai dari packagingnya bre. Datang dengan double layout, desain covernya sih kelihatan premium banget. Di paket penjualannya, kita akan dapat satu unit SSD-nya yang dari pertama aja udah kasih kesan mewah. Terus ada user manual, kain microfiber kecil, 2 buah kabel konektor RGB-nya, dan ada stiker kecil dari TeForce. Lanjut ke desain SSD-nya bre. Desainnya tentu aja seperti SSD 2,5 inci pada umumnya. Punya panjang 100 mm kali lebar di 69,8 mm, tapi punya ketebalan yang cukup tebal di angka 9,5 mm. Karena tim Delta Max White Edition ini punya modul RGB bre. Dan untuk bobotnya sendiri sekitar 78 graman aja. Secara keseluruhan, SSD ini berbahan plastik. Untuk covernya punya material plastik yang berbeda. Saya rasa ini sebuah akrilik dengan finishing putih matte yang TeForce sebut sebagai translucent aurora white. Permukaannya sendiri memiliki sedikit tekstur, jadi cukup aman dari jejak sidik jari kita bre. Di tengah covernya terdapat logo TeForce dan di pojok kanan bawah terdapat branding dari Delta Max. Nantinya SSD ini akan memancarkan LED RGB yang akan menembus cover translucent aurora white ini. Lanjut ke sisi kiri, terdapat SATA power dan SATA port serta satu buah port micro USB yang akan menjadi power bagi per RGB-an duniawi di SSD ini bre. Tersedia dua opsi di sini. Bisa dicolok ke 9 pin USB header jika motherboard kalian belum RGB sync, dan bisa colok ke 3 pin eRGB 5V jika motherboard kalian udah support RGB sync. Dan untuk bagian bawahnya hanya terdapat stiker yang memuat informasi produk dan beberapa lubang baut. Untuk spesifikasi teknisnya, tim Delta Max White Edition ini hanya hadir dengan satu kapasitas sebesar 1 TB. Untuk interface-nya adalah SATA 3 berkecepatan 6 Gbps. Untuk kompatibilitasnya tentu aja multiplatform. Untuk Microsoft Windows mulai dari Windows 7 ke atas, macOS 10.4 ke atas, dan Linux 2.6.33 ke atas. Untuk TBW-nya atau terabyte wide, Delta Max berkapasitas 1 TB punya TBW lebih dari 800 TB. Sedangkan untuk performanya, jika menurut klaim dari Team Group, untuk pengujian Crystal Diskmark mendapat angka 560 MB per second untuk read-nya dan 510 MB per second untuk write-nya bre. Itu artinya SSD ini punya kecepatan hingga 5-10 kali lipat lebih kencang dibandingkan hard disk yang punya kecepatan rata-rata di angka 60-100 MB per second aja bre. Sedangkan di pengujian IOPS-nya atau input output per second, SSD mendapat angka 90.000 untuk read-nya dan 80.000 untuk write-nya. Sedikit info mengenai IOPS, semakin tinggi angkanya semakin baik juga latensinya bre. Biasanya angka ini berpengaruh saat booting awal, update OS, menjalankan database, dan bermain game.
Selanjutnya, untuk fitur proteksi pada tim Delta Max White Edition ini mengadopsi chip memori flash 3D NAND yang tahan lama dan tahan guncangan untuk perlindungan menyeluruh. Dilengkapi juga dengan DRAM case untuk kecepatan read atau write yang tinggi dan stabil. Selanjutnya, nggak ketinggalan juga fitur seperti garbage collection untuk manajemen sampah. Untuk pembersihan blok sampah tadi terdapat fitur trim command, lalu ada fitur error correction code untuk meningkatkan kehandalan saat transfer data, dan ada fitur berupa teknologi NCQ untuk dapat mempercepat performa read and write-nya, bre, dan secara efektif memperpanjang masa pakai SSD ini. Berlanjut ke per-RGB-an duniawi. Bagi calon pembeli yang motherboardnya belum support RGB Sync, mending pikir-pikir dulu dah buat ambil tim Delta Max White Edition ini. Karena secara default hanya akan menyala putih dengan efek breathing. Kecuali emang setup kalian tuh full putih, bakal oke-oke aja sih walaupun motherboard kalian belum support RGB Sync. Dan untuk support RGB Sync-nya, tim Delta Max White Edition ini support dengan motherboard dengan berbagai brand seperti Asus dengan Aura Sync, Gigabyte dengan RGB Fusion 2.0, MSI dengan Mystic Light Sync, ASRock dengan Polychrome Sync, dan Biostar dengan Advanced Vivid LED DJ. Keren banget nih namanya. Oke bre, itu dia ulasan atau review dari saya tentang SSD RGB dari tim grup itu T-Force Delta Max White Edition RGB. Gimana menurut kalian? Dan sekarang saya akan kasih tahu poin-poin penting sebelum kalian memilih, meminang, atau membeli SSD T-Force Delta Max White Edition RGB ini bre. Pertama mengenai penampilannya, looknya gimana gitu kan. Berbeda dengan versi yang sebelumnya warna hitam, yang warna putih ini dia nggak fingerprint magnet. Jadi kalau kalian tangannya berkeringat, ya dia nggak bakal kelihatan gitu loh men. Sama kayak RAM yang kemarin saya review yang warna putih. Tim grup Extreme RGB ya, itu nggak kena sidik jari atau fingerprint gitu, jadi lebih aman dari ya tangan-tangan kalian yang kotor itu ya kan. Terus yang kalian perlu ketahui, yang versi yang sebelumnya memang dia itu dikasih dua kabel untuk ke USB 2 kalau misalkan motherboard kalian nggak support RGB Sync, sama kabel 3 pin eRGB Sync ya. Yang mana memang kalau misalkan di versi yang sekarang, kalau misalkan kalian pasangin di USB 2, itu dia warnanya cuma nyala warna putih aja defaultnya, jadi nggak nyala warna RGB. Sangat amat disayangkan gitu loh, karena memang ini kan warna putih gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian tuh pasang kabel 3 pin yang 5 volt itu, ya dia tetap bisa nyala warna RGB gitu kan. Terus bisa di set juga di software kayak motherboard MSI, Asus, ASRock, sama Gigabyte gitu loh men. Jadi santai aja yang warna putih tadi itu kalau misalkan kalian pakai kabel yang ke USB 2 coy. Menurut saya pasar dari tim Delta Max eRGB ini dia ke PC-PC high end gitu kan. Ya udah pasti motherboardnya udah support eRGB Sync gitu loh. Oke, jadi itu dia bre untuk poin-poin penting sebelum kalian membeli, meminang, atau memilih tim grup T-Force Delta Max White Edition RGB ini. Sekarang kita masuk ke pengujian performance-nya. Kalau dibilang pengujian performance untuk SSD tim Delta Max White Edition RGB ini sebenarnya performanya itu ya mirip-mirip sama SSD SATA kebanyakan. Karena di paket pembelian kita tuh nggak dapet yang namanya kabel SATA, jadi kita tuh perlu kabel SATA tambahan bre. Nah kebetulan memang di paket pembelian motherboard saya itu dikasih 2 kabel SATA, jadi ya saya pakai itu. Karena kalau misalkan kalian pakai kabel SATA sembarangan gitu kan kalian nggak tahu nih kabel SATA dia speednya 3 Gbps atau 6 Gbps. Nanti speed yang bakal keluar dia cuma setengah doang gitu, atau di 3 Gbps doang. Karena udah saya coba di sini, saya pakai kabel yang sembarang, ternyata speednya itu dia cuma di 280 MB per second untuk read-nya, dan untuk read-nya di 270 MB per second untuk Crystal Disk Mark 6. Jadi amat sangat disayangkan. Mungkin tim grup bisa ngasih kabel SATA yang 6 Gbps ya, biar teman-teman sekalian itu tidak perlu mencari kabel SATA lagi. Tapi ya kayaknya nggak perlu juga sih, karena memang di paket pembelian motherboard yang kalian beli itu udah dikasih 2 kabel SATA yang udah 6 Gbps. Jadi santai aja, ini cuma saya singgung aja coy. Sekarang di sini saya akan bandingkan dengan hard disk gitu loh. Kenapa kalian tuh mesti beralih atau berpindah atau migrasi dari hard disk ke SSD ya kan? Ya SSD biasa nggak apa-apa deh, nggak usah RGB-RGB-an gitu kan, karena memang harganya kan pasti gitulah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tim Delta Max White RGB untuk Crystal Disk Mark 6. Di sini untuk read-nya di 565,5 MB per second, lebih tinggi dibandingkan dengan yang diklaim oleh tim grup bre. Sedangkan untuk write-nya di 520,6 MB per second, lebih tinggi ya bre ya. Sedangkan kalau misalkan di sini saya compare dengan hard disk Toshiba yang kapasitasnya adalah 4 TB, untuk speed read-nya dia mentok di 113,8 MB per second, sedangkan untuk write-nya di 94,95 MB per second. Untuk pengujian HD tune ini, di sini saya akan melihat doang untuk grafik performance relatifnya. Karena di grafik ini kalian bisa bedakan antara SSD dengan hard disk bre. Pertama,
untuk SSD T-Force Delta Max ini untuk grafiknya tuh bener-bener stabil banget, bener-bener stabil sampai akhir bre. Tapi untuk hard disk kalian bisa lihat di awal aja kenceng gitu kan di 170 megabit per second gitu, tapi lama kelamaan dia turun sampai 80 megabit per second. Jadi untuk performance dari hard disk dia itu nggak stabil dari awal sampai akhir. Itu bedanya hard disk dengan SSD gitu loh coy. Pengujian terakhir atau nomor 4 yaitu copy data berupa file segigaban, yaitu file games COD Warzone yang emang kapasitasnya tuh kurang lebih 100 GB gitu kan. Itu gede banget menurut saya. Ada file-file kecilnya, ada file-file besarnya gitu loh. Yang pertama untuk T-Force Delta Max ARGB, kalian bisa lihat di sini emang di awal dia tuh kayak rendah banget gitu kan, karena memang di awal tuh dia ngerit dulu, ngebaca dulu file-filenya gitu loh. Setelah itu dia langsung naik sampai 490 sampai 500 megabit per second ya. Emang stabilnya di sekitaran 490 gitu rata-rata speednya. Jadi menurut saya untuk konsistensi copy data ya, copy data random gitu, memang SSD ini sangat bagus karena memang dari awal sampai akhir dia tuh stabil 490, 480 gitu-gitu coy. Jadi memang ya bagus lah untuk performance-nya. Sedangkan untuk hard disk, memang hard disk itu mentok-mentoknya di 120 megabit per second, bahkan kurang gitu ya coy ya. Di sini memang di awal dia ya rendah sama kayak SSD. Ngebaca file dulu, abis itu dia langsung copy datanya. Ya rata-rata copy datanya itu sekitar 113 megabit per second, tinggi-tingginya di 120 megabit per second. Ya kira-kira kayak gitu untuk speed hard disk. Jadi bisa disimpulkan untuk kecepatan atau speed dari SSD ini 4-9 kali lipat lebih kencang daripada hard disk biasa. Nah, hard disk yang saya compare ini adalah hard disk dengan kecepatan 7200 RPM. Beda lagi sama yang 5400 RPM, bisa lebih rendah lagi coy. Makanya memang ya penting banget SSD untuk sistem kalian. Percuma kalian pakai Core i9 ataupun pakai Ryzen 9 kalau misalkan kalian masih pakai hard disk untuk sistemnya. Ya kalian udah tahu lah untuk itulah ya. Jadi sekarang ngomongin soal harganya. Di sini sih memang harganya belum keluar karena memang video ini adalah video pertama di Indonesia yang review T-Force Delta Max White Edition RGB. Ingat yang White Edition, bukan yang versi hitamnya. Kalau yang versi hitamnya udah banyak yang review coy ya. Cuma kudetak pertama dulu nih yang review di Indonesia. Kalau misalkan dilihat untuk harga yang versi sebelumnya warna hitam itu di kisaran 2.400.000. Mungkin yang White Edition ini lebih mahal sedikit lah, sekitar 2.600.000 ataupun 2.700.000 gitu ya. Kita lihat aja untuk harga dari T-Force atau Team Group-nya langsung bre. Jadi ya kira-kira itu dia ulasan atau review dari saya mengenai SSD dari Team Group, yaitu T-Force Delta Max White Edition RGB-nya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye. Salam RGB. Waduh, per RGB yang duniawi.